Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua listener, berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia dan Ustadz Ferry. Sambungan dari 3 seri Ustadz ya, ini yang ketiga, terkait dengan tata cara atau tutorial sholat Idul Fitri. Ini bagian ketiga nih kita akan membahas tentang bagian khutbah. Nah, Ustadz, tidak panjang lebar lagi, silakan Ustadz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Kak Dery, sahabat smart listener yang dimuliakan Allah. Tadi kita sudah membahas mengenai sunnah-sunnah sebelum sholat Id, lalu pelaksanaan sholat Id, dan terakhir ini adalah mengenai khutbahnya. Ya, jadi bagaimana kalau seandainya nanti kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri di rumah? Nah, di rumah ini Ustaz gimana? Lalu kan akan ada khotib-khotib baru. Jadi sunnah kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah kita juga mendengarkan khutbah. Ya, jadi tidak sempurna sholat Idul Fitri kita jika kita tidak mendengarkan khutbah. Dan ini banyak berlaku kan di masyarakat kita. Kalau seandainya sudah sholat Idul Fitri langsung bubar. Padahal khutbah sholat Idul Fitri itu sama seperti statusnya khutbah pada sholat Jumat. Bagaimana cara menjadi khotib dalam khutbah Idul Fitri? Ada beberapa rukun yang harus diperhatikan kalau kita ingin menjadi khotib khutbah ya Idul Fitri. Ya, hampir sama sih dengan rukun khotib Jumat atau khutbah Jumat ya. Yang pertama harus memuji Allah terlebih dahulu ya. Jadi agak berbeda kalau kita ceramah biasa dengan khutbah ya. Kalau ceramah biasa kan kita bebas nih ya. Tapi kalau khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri dia ada rukun-rukunnya ya, yang harus hadir. Jika tidak maka tidak sah atau tidak bisa disebut dengan khutbah. Jadi yang pertama itu memuji Allah. Ini wajib ya, rukun ya, dengan mengucapkan alhamdulillah atau innal hamdalillah atau wa syukurillah. Intinya dalam lafaz tersebut kita memuja dan memuji Allah. Lalu yang kedua harus ada sholawat. Harus ada sholawat kepada Nabi Muhammad ya. Minimal mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad ya. Lalu yang ketiga adalah syahadat. Ya, Nabi mengatakan belum memenuhi ya suatu khutbah kalau dia tidak bersyahadat bahwa Allah Tuhannya dan aku adalah Rasulnya, kata Rasulullah SAW. Nah, dalam praktiknya biasanya ketiga rukun ini disusun dengan pertama memuji Allah, kedua bersyahadat, lalu bersolawat. Jadi bapak-bapak ya yang akan menjadi khotib atau Kak Dery juga nanti yang jadi khotib di rumah itu bisa membuka atau membeli buku tuntunan khutbah. Di awalnya itu yang dalam bahasa Arab itulah puji-pujian pada Allah, lalu syahadat dan sholawat. Biasanya bunyinya lebih kurang seperti ini. Alhamdulillah atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi setelah memuji Allah, syahadat, lalu sholawat. Lalu yang ketiga menjadi rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat takwa. Yang biasa datang khutbah Jumat ya atau datang sholat Jumat dengar khotib, biasanya kan ada wasiat takwa yang lebih kurang bunyinya seperti ini atau lafaznya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya itu ya. Atau fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ya wa ta'ati la'allakum tuflihun. Ya, ittaqullah hamastata'tum wasari'u ila maghfiratum mirabbikum, terus ya. Itu semua adalah jenis-jenis wasiat takwa. Artinya ada ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada dalam khotib. Rukun ya. Rukun ya. Enggak bisa kalau sudah
Kalau kita kayak cara biasa kan, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mari kita meningkatkan kesadaran. Nah, nggak boleh ya langsung kepada inti tanpa wasiat takwa, itu tidak bisa disebut dengan khutbah. Jadi khutbah itu harus ada wasiat takwanya. Ya. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih. Udah cukup. Itu ya. Jadi harus ada wasiat takwa. Lalu yang keempat, kelima ya. Yang kelima adalah harus membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Jadi nggak boleh pakai bahasa Indonesia semua ya. Nasihat aja nggak boleh. Harus ada minimal satu ayat dibacakan ya, atau satu surat dibacakan. Makanya biasanya kalau kita mendengarkan khotib berkhutbah di kala Jumat, itu di akhir khutbah pertamanya khotib akan membaca surat wal asr ya, wal asr innal insana fi khusrin illa, sampai selesai kan. Nah, itu guna kalau seandainya dia terlupa membaca satu ayat sempurna dalam khutbahnya, maka tertutupi itu sebelum ia menutup khutbah pertamanya. Jadi membaca ayat dalam Al-Quran itu wajib, Pak, ada. Wajib ya. Nah, jadi mana yang dihafal atau yang berkenan dengan materinya. Ya, misalkan tentang apa materinya, hafalkan ayatnya, dibaca dari awal ayat sampai dengan akhir ayat. Ya. Misal. Jadi ada 5 ya. 5. Dan yang terakhir adalah yang keenam, rukunnya itu mendoakan kaum muslimin. Nah, jadi mendoakan ini sebaiknya mendoakan yang berkaitan dengan akhirat. Allahumma ghfir lil mu'mina mu'minat, ya Allah ampunkanlah orang beriman, laki-laki dan wanita ya. Jadi jangan langsung mendoakan yang berkaitan dengan dunia, ya Allah lapangkanlah rezeki orang-orang muda atau ya Allah yang enteklah jodoh. Tapi doakan yang berkaitan dengan akhirat dulu. Ya Allah ampuni ya, selamatkan urusan akhiratnya. Baru nanti boleh ditambahkan dengan doa-doa keselamatan lainnya bagi kaum muslimin. Nah, itu saja yang merupakan rukun khutbah. Sisanya improvisasi ya. Jadi yang pertama tadi memuji Allah harus ada ya. Lalu syahadat dan sholawat. Lalu wasiat takwa, membaca ayat dalam Al-Quran. Lalu yang keenam mendoakan Allahumma ghfir ya, kita kalangan lil mu'minin mu'minat wal muslimat al-ahya ibnul amwat ya. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat, terus ya doa untuk kaum muslimin. Itu jadi hanya 6 ini. Inilah rukun dalam khutbah ya. Yang kalau seandainya 6 ini hadir, maka telah sempurna khutbahnya. Ustaz. Nah, Ustaz, jadi sebelum itu